Kita membahas soal Brio Biru yang sedang viral, yang mengkritik pengguna Pertalite dan solar busuk. Dia bilang begitu. Saya akan membahas dari sudut pandang Islam. Bagaimana menurut Islam? Apakah orang kaya itu harus membeli BBM yang lebih mahal? Apakah BBM yang lebih murah hanya khusus untuk orang miskin? Saya akan membahasnya dari sudut pandang Islam. Jadi Islam mengatur seluruh kehidupan manusia, termasuk mengatur sumber daya alam. Jadi jangan salah, Islam itu tidak hanya mengatur sholat, zakat, puasa, haji. Semua diatur, dan sumber daya alam itu juga diatur dalam Islam. Ada hadisnya. Al-muslimuna suraka'u fis salasin, fil ma'i wal kala'i wan nar. Al-muslimuna, muslimin dalam hal ini adalah rakyat, as-suraka'u berserikat bersama-sama memiliki fis salasin pada 3 perkara. Fil ma'i, sumber daya air seperti danau, laut, sungai, itu semua sumber daya milik rakyat. Wal kala'i, sumber daya vegetasi seperti hutan, padang rumput, dan lain sebagainya, itu juga milik rakyat. Wanar, sumber daya api, termasuk di dalamnya adalah minyak bumi, kemudian gas alam, batu bara, dan lain sebagainya. Itu termasuk sumber daya api. Milik siapa? Milik rakyat. Digunakan untuk kebutuhan rakyat, tidak peduli kaya miskin, semuanya sama, berhak memanfaatkan apa yang milik rakyat. Tetapi kan tentu saja sumber daya minyak misalnya tidak bisa kita ambil begitu saja dari dalam sumur gitu kan. Harus ada pengelolaan. Nah, negara lah yang mengelola. Bagaimana kemudian pengelolaan itu butuh biaya operasional, ya monggo saja ditambahi biaya operasional kemudian dijual kepada rakyat. Atau kemudian boleh nggak kalau kemudian diberi keuntungan, dijual dengan margin yang ada keuntungannya? Tentu saja boleh. Tetapi keuntungan itu tidak boleh digunakan oleh negara, karena ini milik rakyat, harus kembali kepada rakyat. Kembalinya dalam bentuk apa? Dalam bentuk kebutuhan pokok. Nah, di dalam Islam kebutuhan pokok itu ada 6. Sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keamanan. Kalau di dalam kapitalis kebutuhan pokok hanya 3, sandang, pangan, papan. Kalau Islam 6, pendidikan, kesehatan, keamanan. Nah, sandang, pangan, papan ini dipenuhi oleh pribadi. Kalau keluarga ya dipenuhi oleh kepala rumah tangga. Tetapi kalau pendidikan, kesehatan, keamanan ini urusan bersama. Ini urusan publik. Maka rakyat itu mendapatkan secara gratis sebenarnya fasilitas dari negara. Dari mana dananya? Dananya dari harta rakyat, yang salah satunya adalah sumber daya air, api, vegetasi. Mari kita bayangkan. Kalau seluruh sumber daya api saja, tidak minyak, tidak air, tidak vegetasi, sumber daya api saja, di sana ada batu bara, ada minyak bumi, ada gas alam, semuanya dikuasai negara, kemudian diberi keuntungan, dan keuntungannya untuk rakyat, kembali untuk kebutuhan rakyat. Kira-kira cukup nggak untuk membayar pendidikan gratis, kesehatan gratis, keamanan gratis? Menurut saya nggak cukup, tetapi sisa banyak sekali. Nah, ini di dalam Islam aturannya begini. Nah, bagaimana kok kita sekarang tidak seperti itu? Karena kita tidak menggunakan Islam, kita menggunakan kapitalis. Nah, air, api, vegetasi, sumber daya yang tadi diserahkan kepada swasta. Kita melihat bagaimana hutan diserahkan kepada swasta, bagaimana tata kelola air diserahkan kepada swasta, tata kelola minyak juga diserahkan kepada swasta, tata kelola batu bara diserahkan kepada swasta, dan keuntungannya diambil oleh mereka. Bagaimana rakyat bisa menikmati pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan lain sebagainya jika sumber daya miliknya dikuasai oleh swasta. Nah, bagaimana kemudian negara? Negara juga punya harta sendiri. Sumber daya selain air, api, vegetasi, misalnya sumber daya minyak, sumber daya emas, sumber daya nikel, dan lain sebagainya, itu milik negara. Baru negara boleh mengambil keuntungan dari situ. Misalnya negara kemudian membayar pegawai negeri, membayar aparat, membeli alutsista, membangun negara, itu dengan biaya negara itu. Lah, hari ini karena kita menggunakan kapitalis, seluruh sumber daya termasuk sumber daya emas misalnya di Papua itu dimiliki swasta, bahkan swasta asing, Amerika, yang hasilnya dibawa mereka. Nah, kita tidak punya apa-apa. Nah,
kemudian negara kita mau membangun seperti apa? Hutang kepada mereka. Ini kan lucu. Dia ngambil harta kita, sementara kita mau membangun harus ngutang sama orang yang ngambil harta kita. Kenapa demikian? Karena kita menggunakan kapitalis. Nah, sebenarnya bodoh sekali kalau kita menggunakan sistem seperti ini, tetapi seolah-olah ini kemajuan yang harus kita ikuti, kemajuan dari barat yang harus diikuti oleh orang-orang timur, termasuk orang-orang Islam. Nah, betapa indahnya Islam jika diterapkan dengan sempurna. Jadi setidaknya dengan Brio Biru yang viral ini kita bisa mengambil pelajaran tentang tata kelola minyak bumi di dalam Islam yang itu benar-benar akan menyejahterakan. Nah, kita sambung dengan pelajaran-pelajaran berikutnya. Saat ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.